Jadi orang pendek. Ngaten nggih. Cuma dua di saya berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang semoga Allah selalu meridai merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan cuaca yang mendung, hujan, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan semangat kepada kita semua, kesempatan sehingga kita masih bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik untuk kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada buku panduan amal sehari semalam. Ini untuk membetulkan jadwal yang sempat geser ya kemarin gara-gara ingatan saya ada Selasa kelima sehingga agak berubah kemarin. Nah, kita kembalikan lagi jadwalnya untuk Selasa ganjil adalah panduan amal dan Selasa genap Bulughul Maram. Ini ganjil ya, benar? Masih ada satu Selasa lagi depan. Ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita masih seputar sunnah-sunnah dalam sholat. Poin ke berapa? 20 sudah? 20. Masuk 21 ya. Berkata penulis hafizahumullah di poin ke-21 di halaman 111, tidak melipat pakaian dan tidak mengikat rambut. Maksudnya melipat pakaian adalah ketika pakaian yang digunakan itu lebar, tidak perlu kemudian apa? Disempitkan supaya tidak
Klengstrek. Apa namanya? Bahasa Indonesia klengstrek. Tidak menjulur ke tanah. Mungkin orang takut bajunya apa? Menjulur ke tanah sehingga dia ikat. Ini tidak perlu. Disebutkan sebagian ulama dalam keterangan masalah ini. Demikian pula tidak mengikat rambut. Mengikat rambut di sini maksudnya bagi laki-laki. Tapi kita sebutkan kemarin di zamannya. Jadi di masa lalu laki-laki gentle, gitu ya, ditunjukkan dengan rambut yang panjang. Maka Rasulullah SAW juga memanjangkan rambutnya sampai sebahu, gitu ya. Nah, bagi yang rambutnya panjang, laki-laki ini tidak perlu diikat. Berbeda dengan perempuan hukumnya. Kalau wanita tidak masalah, karena rambutnya tertutup. Kenapa tidak perlu diikat rambut atau bajunya tadi? Supaya Klengstrek tadi, supaya menjulur ke tanah sehingga rambut dan pakaian ikut sujud. Kemarin kalau tidak salah Ahad kita sebutkan juga ya. Yakni bagi kaum laki-laki, Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati aqdumin." Beliau bersabda, aku diberitakan sujud di atas 7 anggota tubuh, wala nakfitat thiyaba wala sya'ra. Kami juga dilarang melipat pakaian dan kami pun dilarang mengikat rambut. Berikutnya, duduk istirahat sebelum bangkit. Hukumnya apa ini? Sunnah. Tapi sebagian ulama memandangnya tidak disyariatkan. Tapi berdasarkan apa yang disampaikan penulis di sini, insya Allah ini disunnahkan. Kapan itu? Yaitu ketika bangkit dari rakaat pertama ke rakaat kedua, atau dari rakaat ketiga ke rakaat yang keempat. Setelah kita selesai dari sujud kedua dari rakaat pertama, apa yang kita lakukan? Duduk sejenak, duduk sebentar, kemudian baru apa? Bangkit berdiri. Maka duduk sejenak ini disebut apa? Duduk istirahat. Terjadinya pada rakaat keberapa? Rakaat pertama kedua menuju kedua, atau ketiga menuju keempat. Kalau rakaat kedua ketiga kenapa tidak? Karena sudah duduk untuk tasyahud atau tahiyat. Maka syariat duduk istirahat ini hanya ada dalam rakaat pertama kedua dan rakaat ketiga keempat. Disunahkan duduk istirahat sehingga tenang. Itu sejenak sampai apa? Persendian itu snoto, ya, kembali pada tempatnya. Itulah yang sahih dari Rasulullah SAW. Apabila mengerjakan rakaat ganjil, beliau tidak bangkit kecuali setelah duduk dengan tenang. Inilah yang disebut duduk istirahat. Berikutnya, tidak meludah ke arah depan ataupun ke kanan. Ini juga sudah sempat kita singgung di pertemuan apa ya? Jadi kita sempat singgung bahwa lantai waktu itu dari tanah, sehingga ketika orang berasa akan meludah, ya tinggal meludah.
Karena apa? Karena lantainya tanah bisa menyerap cairan. Tapi kemudian tidak boleh meludah itu ke arah mana? Depan, ke arah kiblat, atau ke arah kanan. Nah, ini kita bahas juga di subuh berkah ya. Yang pernah kita bahas. Nabi SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum fala yabsuq amamahu wala an yaminihi." Jika salah seorang dari kalian sedang salat, maka janganlah ia meludah ke arah, dibetulkan itu salah ketik, ke arah depan ataupun ke arah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamaihi. Namun hendaklah ia meludah ke kiri ataupun ke bawah kakinya. Artinya ke kiri ketika tidak ada orang di sebelah kirinya. Jadi jangan apa? Tekstual gitu ya. Jangan letterlux sholat jamaah sebelah kirinya gitu ya. Tasah kuyup nanti. Balas bubar sholatnya ya. Maka maksudnya ke sebelah kiri ketika sebelah kirinya tidak ada orang. Dan ke arah kaki untuk supaya apa? Mudah untuk dikubur dengan tanah. Hal ini menunjukkan larangan meludah ke arah depan ketika sedang sholat, karena itu adalah arah kiblat. Sebab seorang insan yang sedang salat sesungguhnya ia sedang bermunajat menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga janganlah ia meludah ke arah kanan walaupun itu di luar salat. Nah, meludah ke sebelah kanan ini berlaku baik dalam salat maupun di luar salat. Namun hendaklah ia meludah ke kiri bila tidak ada orang lain di situ, atau ke arah bawah kakinya bila lantai masjid terbuat dari tanah atau pasir. Kalau tidak, hendaklah ia meludah pada sapu tangannya atau pada pakaiannya atau sejenisnya. Ya, mungkin ini kita nggak biasa sih ya. Tapi malah itu kadang mengganggu kekhusyukan kita. Mungkin di waktu-waktu tertentu karena faktor mungkin ada kesehatan, orang itu menjadi apa? Perlu banyak mengeluarkan dahaknya. Maka di saat seperti itu ya alternatifnya bawa sapu tangan, bawa tisu. Kalau itu kelupaan, pakaian. Tidak masalah gitu ya. Karena apa? Ini bukan najis. Sedangkan kalau itu kita tahan, apa yang akan terjadi? Mengganggu kekhusyukan. Mau membatalkan, gak ada alasan batal, gitu ya. Tidak, tapi tertahan di mulut kita. Yang berikutnya ke-24, tidak mengerjakan sholat saat mengantuk berat. Ini juga bagian untuk apa? Menjaga kekhusyukan. Sebelumnya apa? Yang untuk menjaga kekhusyukan. Mendahulukan makanan dibandingkan sholat. Kapan itu? Jika makanan terhidang dan tidak berhasrat terhadap makanan tersebut. Dikatakan di sini tentang ngantuk. Jadi mungkin siang tidak bisa istirahat, yang biasa istirahat misalnya, atau mungkin siang harinya banyak pekerjaan berat
sehingga mau mengerjakan sholat isya sudah tinggal 1,5 buat. Mata itu sudah hampir tertutup. Apabila seseorang sedang mengantuk berat, dan ukuran berat itu ya nggak ada gitu ya, masing-masing kita bisa menilai sendiri, sehingga ia merasa tidak akan mampu untuk memahami dan mentadabburi bacaan salatnya. Berarti hukum asalnya salat itu apa? Memahami dan mentadabburi apa yang dibaca, bukan asal hafalan bunyi, gitu ya. Maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu baru kemudian salat. Ini tentunya pertanyaan akan timbul lah, bagaimana dengan ada salat jamaah? Berarti gak jamaah? Ya jawabannya sama dengan pembahasan kita ketika makanan terhidang. Karena faktor kekhusyuan ini faktor yang berhubungan langsung dengan apa? Salat. Sedangkan jamaah itu berhubungan dengan faktor di luar salat. Maka sesuatu yang berhubungan langsung didahulukan dibandingkan yang berhubungan di luar salat. Bahkan lebih dari itu, apabila seseorang mengantuk berat ketika sedang salat sehingga ia tidak mengerti apa yang dibaca, maka hendaklah ia keluar dari salat kemudian tidur terlebih dahulu hingga keadaannya pulih kembali. Bahkan apa? Kalau sudah jamaah, merasakan apa? Dirinya tidak bisa memahami bacaan. Tapi faktornya apa tadi? Ngantuk, gitu ya. Bukan karena memang nggak paham. Bukan memang dari awal memang nggak paham bacaan terus apa aku nggak paham, tak nggak usah sholat, gitu ya. Bukan itu. Jadi karena faktor ngantuk, kadang kita sudah nggak tahu. Nanti akan disebutkan niatnya mau memuji Allah malah mencela diri sendiri. Nah, ini yang bahaya. Maka keluar dari jamaah, pulang ke rumah, tidur baru sholat lagi. Kecuali jenengan tipe yang bisa tidur sesaat, gitu ya. Mocok dulu sak seran. Bablas. Oh, bablas. Di abang di timer. Ini 4 rakaat isya. Untuk keluar di rakaat pertama 2 rakaat berapa menit? 5 menit. Nah, berarti 5 menit sak seran. Kemudian apa? Nyusul rakaat keempat. Kelihatannya 5 menit kurang ya. Rasulullah SAW bersabda, apa dasarnya? Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lihat ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli. Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat mengerjakan salat. Jadi sudah mengerjakan salat. Kemudian merasakan apa? Kantuk. Falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm. Hendaklah ia tidur dahulu hingga kantuknya apa? Hilang. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun. Karena apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat dalam keadaan mengantuk, la yadri la'allahu yastaghfiru wa yasubbu nafsahu. Ia tidak tahu, barangkali ia ingin minta ampun, tapi ia justru mencaci dirinya sendiri. Mau minta ampunan kepada Allah, malah yang keluar adalah caci maki. Namanya orang ngantuk, ngelindur, kan gitu, ngelantur.
Tujuannya tidak lain agar ibadah salat tersebut dapat dilakukan dengan baik sehingga membuahkan hasilnya. Yang terakhir yang disebutkan di sini, satu sebelum terakhir 26. Tidak mengangkat pandangan ke langit. Dan ini hanya berlaku dalam sholat. Kalau dalam berdoa boleh. Kita sebelumnya sudah membahas, sudah belum ya? Sudah ya. Doa itu bisa dengan mengangkat tangan demikian, bisa dengan ke atas tinggi, dan boleh memandang ke langit. Tapi itu tidak boleh dilakukan ketika kita mengerjakan sholat. Mengangkat pandangan ke langit ketika sedang sholat banyak dilakukan orang-orang muslim. Ini khususnya kalau kita melihat live atau rekaman sholat-sholat di Masjidil Haram, misalnya sholat tarawih gitu ya. Nah ini terlebih khusus sahabat ketika imamnya baca doa kunut. Nah sebagian itu sambil melihat ke atas, ini nggak boleh. Kalau di luar sholat nggak masalah, tapi di dalam sholat ini dilarang. Padahal apa yang mereka perbuat ini termasuk perkara yang dilarang syariat. Bahkan Rasulullah SAW sangat keras dalam melarang umatnya berbuat demikian. Beliau SAW bersabda, memperingatkan kaum muslimin akan hal terlarang tersebut. La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Hendaklah orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit saat sedang salat berhenti melakukan hal itu. Jadi kalau kita artikan kata per kata, berhenti itu di kata yang pertama, la yantahiyanna, supaya berhenti kaum yang mengangkat pandangan mereka ke langit dalam sholat. Ancamannya apa? Aula tarji'u ilaihim, atau pandangan mereka tidak akan kembali kepada mereka. Jadi pandangan yang diangkat ke atas tidak akan bisa balik lagi. Lihat ke atas terus. Na'udzubillah min dzalik. Dalam riwayat lainnya Rasulullah bersabda dengan tegas agar hal terlarang ini dicamkan baik-baik oleh umat Islam supaya tidak mereka lakukan. Beliau mengatakan la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum, hendaklah mereka berhenti mengangkat pandangan mereka inda du'ai fi sholati ila sama, ke langit ketika berdoa di dalam salat. Aula tukhtafanna absaruhum, atau pandangan mereka akan dicabut. Bahkan bukan hanya pandangan tidak kembali, pandangan akan apa? Hilang. Kemampuan melihatnya akan diambil. Nasallallahu salamah wal afiyah. Kemudian yang terakhir, doa pada tasyahud akhir. Artinya antara selesai tasyahud, maksudnya di situ apa? Setelah salawat sampai sebelum salam. Ini adalah waktu yang mustajab dalam berdoa. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 perkara setiap kali berada dalam posisi tasyahud akhir. Beliau Rasulullah bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyata'awwad billah min arba'in." Jika salah seorang dari kamu selesai dari tasyahud akhir, maka hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati
wa min syarril masihid dajjal. Atau dalam riwayat yang lain apa? Wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dari adab jahannam, adab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan al-masih dajjal. Kemudian jangan lupa berdoa. Artinya kita punya kesempatan berdoa apa saja yang kita inginkan di waktu itu, termasuk doa-doa yang diriatkan. Seperti misalnya apa? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur ar-rahim. Dan doa-doa yang lainnya. Kemudian jangan lupa berdoa karena ini adalah momen yang mustajab untuk memanjatkan permohonan. Dan tentunya hal ini melihat keadaan makmum. Ya, ini masuk dalam keumuman kalau seorang imam ya melihat ke keadaan makmum. Tapi kalau sedang sendirian silahkan memperpanjang doanya, baru kemudian salam. Setelahnya kita akan membahas tentang sholat sunnah. Ini ada double pembahasan ya antara subuh berkah. Mau dibaca apa dilewati? Silakan dibaca. Iya, kita berikan kesempatan dulu untuk mungkin tanya jawab dulu masalah yang sudah dibahas, baru nanti kita masuk dalam sholat sunnah sehari semalam. Ustaz, Ya. untuk lengan yang ditekuk tadi Ustaz, termasuk lengan yang ditekuk bukan kompor tapi ditekuk ke atas itu gimana? Lengan panjang ditekuk. Lengan panjang dilipat ke atas. Wallahu a'lam. Iya. Kalau sholat jamaah terus sholat itu kan rakaat 1-2 kita mendengarkan imam. 3-4 kan kita diam terus. Waktu berdiri dibaca Al-Fatihah saja atau sama sholat. Iya. Di rakaat yang 4 di sholat yang 4 rakaat dalam apa? Salat jahar Isya di rakaat yang ketiga dan keempat, apa yang dilakukan oleh makmum di saat berdiri? Apakah cukup membaca Al-Fatihah atau juga membaca apa? Surah. Di dalam sebagian riwayat disebutkan Rasulullah SAW kadang membaca surat di rakaat 3 dan 4. Artinya apa? Kalau ternyata bacaan Al-Fatihah kita lebih cepat daripada imam, maka tidak mengapa kalau kemudian kita menambahkan apa? Surat. Kadang-kadang antara makmum dengan imam itu tidak sama kecepatan bacanya. Maka yang seperti ini apa? Dia bisa menambahkan surat. Jadi diperkirakan yang pendek, Al-Ikhlas, Al-Kautsar, dan yang semacamnya. Kalau Imam tadi kita sebutkan Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan apa? Menambahkan surat. Tapi tidak terus-menerus. Kadang-kadang. masalah meludah itu. Iya. Untuk di keluar sholat kita meludah ke arah kiri ya. Iya. Kalau ke arah kiblat masih boleh kan juga. Kalau di luar sholat tidak mengapa, ya. Karena azan tadi dikatakan alasannya apa? Ketika orang sedang sholat itu dia sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Pada saat menyinggung masalah doa yang atayat akhir tadi itu kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia bagaimana Ustaz? Apa boleh? Iya.
Dalam beberapa kesempatan kita terangkan doa dalam sholat ini, kalau memang ada hajat yang kita punya dan kita tidak tahu bahasa Arabnya, tidak mengapa. Tentunya lebih utama dengan bahasa Arab, dengan doa yang ma'thur yang kita ambil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Tapi kemudian ada atau seringkali hajat-hajat yang kita punya kita tidak tahu. Nah, ini disebutkan oleh beberapa masyayikh, boleh kita menggunakan bahasa di luar bahasa Arab, karena konteksnya adalah doa. Tapi kalau konteksnya adalah berbicara, nah ini yang tidak boleh. Bahkan dengan bahasa Arab pun. Bahkan dalam kisah yang pernah kita sebutkan, berbicara dengan doa pun itu tidak dibolehkan. Ketika ada seorang sahabat mendengar sahabat yang lain membaca Alhamdulillah dalam sholat, kemudian dia jawab dengan Yarhamkallah. Maka setelah sholat ditegur oleh Rasulullah SAW bahwa sholat itu isinya untuk memuji, mengingat Allah, dan untuk berdoa. Assalamualaikum. Tadi yang berkaitan dengan waktu sholat sudah azan dan sudah jamaah. Kemudian hidangan sudah dihidangkan dan bernafsu untuk makan. Kan diutamakan makannya. Kemudian kalau sholat berjamaah di masjid kan pahalanya 27 derajat. Kalau enggak datang ke masjid terus sehabis makan jamaah dengan istri itu apakah pahalanya sama dengan masjid? Jadi ini pembahasan yang lalu gitu ya. Ketika adzan dikumandangkan, ternyata makanan terhidang dan kita berhasrat, dalam arti dalam keadaan lapar gitu ya, berkeinginan untuk makan makanan tersebut. Maka kemudian kita sebagaimana hadisnya mendahulukan makan. Kemudian setelah itu kita mengerjakan sholat bersama keluarga. Apakah pahalanya sama dengan 27 derajat sholat jamaah di masjid? Wallahu a'lam. Tapi dengan dia mendahulukan makanan tadi, insya Allah tidak mengurangi pahalanya yang 27 derajat. Karena yang mengatakan hal ini adalah yang mengatakan bahwa sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Sebagaimana para ulama ketika menerangkan tentang keutamaan wanita sholat di rumah. Maka ketika ada sebagian wanita pengen mendapatkan keutamaan 27 derajat, sama seperti laki-laki, maka para ulama menerangkan bahwa yang menyuruh kamu untuk sholat di rumah adalah juga yang mengatakan pahala 27 derajat. Jadi Rasulullah SAW bukannya tidak tahu ada keutamaan 27 derajat, tapi karena beliau juga tahu bahwa wanita itu lebih utama sholat di rumah, beliau pun menyarankan ini. Maka beliau juga tahu bahwa berjamaah bagi laki-laki tadi lebih utama 27 derajat, tapi beliau juga yang mengatakan mendahulukan makan. Allah. Soal tadi apakah kemudian kalau berjamaah dengan keluarganya menjadi sama? Nah ini perkara yang lain lagi, yang butuh dalil untuk mengatakan iya atau tidak. Tapi setidaknya dengan dia mendahulukan makan tadi tidak kurang pahalanya dari 27 derajat berjamaah. Terkait dengan doa Ustaz. Dalam sebuah riwayat dibuka setelah doa kan biasanya kita memusatkan wajah. Itu
itu pernah saya baca katanya itu tidak ada contohnya seperti itu. Iya, hadis yang menerangkan mengusap wajah setelah doa dihukumi kebanyakan ulama adalah lemah. Maka mengamalkannya sebagai sebuah amal yang baru itu tidak diterima oleh para ulama. Walaupun ada yang kemudian bersandar kepada hadis yang lemah ini, atau kemudian sebagian yang lain berdalil dengan disunahkannya mengusap setelah membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur. Maka ini kias yang disebut kias al-farik, kias yang beda tempatnya. Karena ini jelas, ini bukan sedang berdoa, tapi memohon perlindungan kepada Allah. Berbeda dengan doa yang kemudian setiap kali berdoa kemudian orang mengusap wajahnya. Allah Ta'ala. Yang nomor 24 kita. Dari kita gunakan untuk tanya jawab ya. Karena kemarin sampai jam 9 kan? Ya, supaya nggak sampai jam 9. Pengalaman ini pertanyaan cerdas sekali ya. Tepat sekali pertanyaannya. Tadi menunda sholat ketika kantuk berat itu salah satu sunnah Nabi SAW. Pertanyaannya, apakah ini berlaku untuk sholat Jumat? Ya, paling mudah saya mengatakan wallahu a'lam, gitu ya. Tapi kita tahu sholat Jumat tidak bisa ditegakkan kecuali dengan berjamaah. Ini yang menjadi masalah kan gitu. Maka kalau orang bisa tahu kebiasaan ini. Jadi, kalau saya tidak istirahat dulu sebelum Jumatan, nanti Jumatan akan jadi tempat untuk tidur kan gitu. Maka ya berusaha. Apalagi sebagian kantor itu kan jam 11, jam setengah 12 kan sudah. Jam berapa biasanya kantor? Agak ya. Oh ini kantor lebih beda lagi kan. Jam 11, katakan jam setengah 12. Paling tidak masih ada 15 menit, 10 menit untuk lagi-lagi salat ya. Istirahatnya di masjid. Oh gitu ya. Ada yang bangun kan? Pakai timer aja. Alarmnya dinyalakan 10 menit. Tadi berkaitan dengan sholat Jumat, Ustaz. Kita setahu saya mungkin bisa dikoreksi. Jadi pada saat kita masbuk rakaat kedua, setelah rukuk lewat berarti. Berarti kita kan sudah bukan sholat Jumat lagi, berarti kita sholat zuhur. Nah, seandainya sebelum kita tahu itu kita ternyata masbuk, akhirnya kurang satu, berarti kita ikutin nambah satu. Itu bagaimana Ustaz? Apa yang sholat kita Jumat yang lalu-lalu yang kita pernah masbuk itu diterima atau bagaimana Ustaz? Ibu boleh tanya lewat kertas atau mau dikasih mic? Gak usah, biar lewat kertas aja. Mengingatkan tentang masalah sholat Jumat gitu ya. Orang kalau masbuk Jumat, dia hanya dihitung boleh ikut sholat Jumat kalau masih mendapatkan rakaat kedua. Apa standarnya mendapatkan rakaat yang kedua? Masih dapat rukuknya rakaat kedua. Tapi kalau datang ke masjid
imamnya sudah i'tidal, berarti ini kan tidak dapat rakaat kedua. Maka para ulama mengatakan bahwa dia tidak terhitung mendapatkan Jumat. Berarti sholatnya salat apa? Zuhur. Berarti menggenapkannya berapa? 4 rakaat. Nah, pertanyaannya bagaimana yang lalu-lalu kalau belum tahu? Tahunya pokoknya seperti masbuk, bahwa ini sholat Jumat masbuk, gitu ya. Berarti bukan 1 rakaat, menggenapkan 2 rakaat. Maka Rasulullah SAW mengatakan innallaha tajawaza an ummati al-khata' wa nisyan wa ma ustuqbiha minhu. Allah mengampuni dari umatku sesuatu yang keliru. Ya, kita nggak tahu berarti apa? Kelirunya karena nggak tahu. Atau yang kita lupa, atau yang kita terpaksa, itu tidak dicatat sebagai dosa. Insya Allah sah sudah, tidak sampai dosa. Tapi masalah diterima dan tidak diterima itu urusan lain. Tapi kewajiban insya Allah sudah gugur. Karena yang kita kerjakan baik saja, kita belum tentu tahu diterima atau tidak. Allah a'lam. Masalah doa yang menggunakan bahasa Indonesia tadi itu, itu harus di dalam hati atau boleh diucapkan? Iya, ini pertanyaan yang juga sering ditanyakan, gitu ya. Maka kita perlu ingat bahwa doa dan zikir itu amal lisan. Dan itu banyak terjadi ternyata orang berzikir dalam hati. Kalau kita ingin berzikir, berzikirlah dengan apa? Lisan kita. Meskipun pelan, ya. Dan itu sunnahnya memang apa? Berzikir dengan suara yang pelan. Maka zikir doa itu tetap harus apa? Dilafadzkan. Kenapa? Karena dia amalan lisan. Saat kita tidur mendengarkan di atas mimbar itu, kemudian karena mungkin sering karena capeknya mungkin kita sering masih gitu, apakah itu sudah termasuk definisi bulan kesadaran yang harus mewajibkan kita berwudu? Masalah tidur lagi-lagi di saat khutbah Jumat. Ini kasus klasik gitu ya. Jadi kapankah dikatakan tidur itu membatalkan sholat? Kita pernah terangkan di sebagian kajian bahwa para ulama sendiri berbeda tentang masalah tidur ini. Ada yang menghukuminya dengan apa? Posisi. Jadi selama tidur itu tidak dalam posisi berbaring, dia dikatakan tidak membatalkan wudunya. Belum dikatakan tidur. Tapi kalau kita ambil pendapat ini, kelihatannya sebagian orang yang mendengarkan khutbah Jumat itu tidur beneran. Wong kadang sampai atau yang tahu sendiri, ibu-ibu nggak tahu kan? Nah, itu sampai keluar apa suara sepurnya, sampai mendengur, sampai ngorok kan itu. Maksudnya itu ya belum dikatakan tidur kan itu. Maka saya lebih cenderung kepada pendapat bahwa tidur yang dimaksudkan adalah hilang kesadaran. Nah, apa standarnya hilang kesadaran itu? Ya, kalau dalam sholat Jumat yang paling mudah adalah
ketika muadzin mengumandangkan qomat tidak mendengar, tidak sadar, sampai harus disegel sebelah. Tapi kalau cuman siun, gitu ya, nah itu insya Allah belum sampai hilang kesadaran. Tapi kalau sudah sampai khusyuk, tidak ada gerakan, muadzin yang qomat, diam saja, harus disegel sebelahnya. Nah ini sudah kehilangan kesadaran. Allah. Jadi kalau kita melihat, katakanlah kami di depan kita, kalau dia sudah komat dia tidak sadar, kalau kan kita ingatkan ambil wudhu lagi. Iya, sebaiknya diingatkan. Ya memang di mazhab Syafi'i itu kalau posisinya masih duduk tidak membatalkan. Jadi ya diingatkan aja wudhu dulu, gitu ya. Tapi kalau dia nggak mau ya sudah. Gitu. Berarti mungkin dia ambil pendapat yang tadi bahwa meskipun pulas asalkan masih dalam posisi duduk itu apa? Tidak membatalkan wudhu. Kemarin sampai jam 9. Sekarang masih setengah 9. Saya masih setengah jam. Dalam? Masih ada hubungan Jumatan. J. Dari ayatnya kan fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Ini Jumatan yang para urusan yang ditinggal, sesuatu yang ditinggal. Namun pada saat berusaha untuk meninggalkan itu ada juga yang telatnya sampai jauh, artinya khotib baru ada kok. Terus itu Jumatannya bagaimana itu saat Iya. Bagaimana dengan orang yang datang Jumatan setelah apa? Khutbah selesai. Tadi kita sudah sekilas menjawab paling tidak selama dia masih dapat sholat Jumatnya, meskipun hanya 1 rakaat, masih sah Jumatan. Tapi ya tentunya kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis yang lain, misalnya man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang menyentuh kerikil maka dia telah apa? Sia-sia salat. Sehingga sebagian ustaz memfatwakan, gitu ya, atau berpendapat termasuk menggeser kotak amal. Nah, amal itu masuk ke dalam sia-siaan. Walaupun wallahu alam saya sendiri kurang setuju, karena maksud dari menyentuh kerikil itu bukan hanya menyentuh, tapi apa? Memainkan ini. Nah, sedangkan kotak itu kan kita tidak main-main juga, hanya sekedar menggeser seperlunya. Walaupun amannya memang tidak perlu pakai menggeser kotak. Nah, terus masih pendapatannya dari mana? Nah, kemarin saya sempat ditanya begitu. Nah, saya kebetulan yang penanya mengatakan saya dipasrahi masjid Ustaz. Terus bagaimana masalah kotak ini? Ya sudah, bikin aja kotak di depan pintu, kemudian pasang banner. Mohon maaf demi kenyamanan bapak-bapak atau jamaah dalam mendengarkan khutbah, kami tidak mengedarkan kotak infak, tapi silahkan mengisi di sini sebanyak-banyaknya. Itu kreasi dalam kata-kata, monggo silakan. Dipertegas ya. Jadi alternatifnya itu, dan sekarang pasang banner juga murah begitu ya. Jadi pasang banner di pintu masuk, kemudian ada letakkan kotaknya di situ. Nah, cuman yang saya soroti sekarang ini malah yang Rasulullah SAW sabdakan, gitu ya. Barang siapa yang menyentuh
kerikil sudah sia-sia. Sekarang bukan kerikil yang disentuh, Gadget. Masya Allah. Khutbah masih jawab WA. Yang WA tekok. Tapi rak Jumatan tuh. Lah jawab WA-mu, lah kuwi apa ora? Ya padha jawab WA. Masya Allah. Allah Ustaz. Jadi kalau dulu menyentuh kerikil saja sudah bikin sia-sia. Lah apalagi orang yang sibuk dengan dunianya sampai tertunda Jumatan. Yang kita takutkan, meskipun secara kewajiban dia gugur, tapi dari sisi pahala tidak mendapat apa? Allah. Terus Pak, kan khotib aplikasinya mengambil dari HP. Gadget. Itu bagaimana? Larangan menyentuh kerikil itu berlaku bagi siapa? Makmum. Bagi makmum. Sedangkan imam, kalau itu hajatnya memang apa? Khutbahnya memang pakai materi yang dia letakkan di HP-nya, di tabletnya, tidak masalah. Kecuali dia pegang HP main game. Jawab WA. Wah, ini parah ini. Yang parah yang WA atau yang jawab? Maka itu tentunya hajatnya adalah hajatnya khatib. Dan ini sebenarnya hal yang kemarin saya sempat ditanya di keluarga kadang gitu ya, tentang Ustaz bagaimana kita ceramah itu kadang nggak hafal dalilnya. Akhirnya kita nggak sampaikan dalilnya, kita ceramah saja. Maka kita mengingatkan bahwa tidak ada kewajiban dalam menghafal dalil. Tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan dalil. Maka kalau kita bukan penghafal yang baik, ya tidak masalah kita itu khutbah ceramah bawa teks. Dan itu insya Allah tidak mengurangi apa? Kedudukan kita dalam menyampaikan apa ilmu. Ya sampaikan bahwa ini dalilnya, buka. Jangan kemudian apa? Mengandalkan hafalan nanti malah keliru atau malah tidak menyampaikan dalil, ini berbahaya. Allah. Apa? Sujud sahwi ya. Itu dilakukan sebelum atau sesudah salam. Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum atau sesudah salam? Sebagian riwayat menyebutkan sebelum salam, sebagian riwayat setelah salam. Sehingga sebagian mengatakan boleh dilakukan sebelum salam, boleh mengatakan boleh setelah salam. Ada pula yang memperinci. Kalau karena kurang gerakan itu sebelum, kalau lebih gerakan itu setelah. Tapi kalau seorang imam, sebagian memberikan saran apa untuk mengerjakannya sebelum salam. Kenapa? Menghindari kebingungan makmum yang masbuk. Jadi kalau ada imam, misalnya dia memilih untuk sujud sahwi setelah salam, pastinya makmum yang masbuk akan mengikuti salam. Kemudian ketika salam, mestinya dia akan berdiri. Nah begitu dia berdiri, kok imamnya Allahu Akbar lagi.